Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Dendam arwah janda desa yang dihakimi para warga dengan cara dibakar hidup-hidup. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Naila Nur Fajriah. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Makam siapa ini? Masa suara meledak tadi malam berasal dari sini? Ucap salah seorang warga desa. Mereka hanya bisa saling pandang tanpa mengetahui makam siapa sebenarnya yang tengah diperbincangkan saat ini. Sorak-sorai semua warga desa terdengar bergemuruh di area pemakaman. Beberapa orang memperdebatkan permasalahan jasad siapa yang dikuburkannya di kampung itu dengan cara diam-diam, tanpa memperdulikan lagi apa yang tengah terjadi. Mereka pun akhirnya kembali ke rumah masing-masing, meninggalkan sebujur bangkai yang tanahnya amblas dikarenakan ledakan entah apa itu. Suami dari Minul itu pun sejenak bisa bernapas dengan lega. Para warga sudah tak ada yang memperdulikan tentang makam tanpa nisan itu. Sembari menunggu yang lainnya keluar dari area pemakaman, lelaki itu cemas akan keadaan istrinya yang tengah bunting. Sudah berulang kali ia menyuruh istrinya itu untuk pulang ke rumah. Namun Minul hanya menganggap enteng perintah dari suaminya itu. Ia tetap kekeh ingin menemani Darmoko di makam tersebut sampai suaminya itu selesai membenarkan makam si nenek yang telah rusak. Tak mau ambil pusing, akhirnya Darmoko mengiyakan saja apa yang diminta istri tercintanya. Namun ia menyuruh agar Minul berjalan menjauhi makam dan menunggunya di depan sana sekaligus menjaga motor yang berisi dagangan serta rengkeknya. Dek, sebelum Mas selesai membenahi makam ini, tolong jangan pernah masuk ke sini tanpa seizin Mas ya. Masanya takut kamu nanti kena sawan, paham? Ujar Darmoko sekali lagi yang memberikan peringatan terakhir padanya. Minul pun hanya bisa mengangguk. Yang terpenting baginya adalah Darmoko telah mengizinkannya untuk menemaninya. Wanita itu diam-diam juga mencemaskan keadaan Darmoko. Apalagi suaminya itu baru saja pulang berdagang dan sekarang harus membenahi makam tersebut sendirian. Tapi jika ia menuruti ucapan Darmoko untuk pulang ke rumah, Minul pun menjadi takut. Takut jika pocong yang ditemuinya semalam akan datang lagi untuk menerornya. Seakan dirinya paham betul siapakah sosok pocong tersebut. Ya Gusti, jangan-jangan dia mengajak suamiku bersetubuh semalam adalah... amit-amit jabang bayi. Semoga saja apa yang kupikirkan ini salah. Langsung dirinya mengelus-elus jabang bayi dalam perutnya itu. Ia berpikir bahwa sosok arwah nenek telah merasukinya dan membuat dirinya tanpa sadar telah melakukan hubungan tersebut, walaupun dengan suaminya sendiri. Di dalam sana, Darmoko melirik sekitar. Para warga sudah tak ada di sana. Kini waktunya ia melanjutkan pekerjaannya untuk membenahi makam tersebut dan sesegera mungkin membawa istrinya itu pergi dari sini. Tanda cangkul, maka sebuah papan kayu sebagai penutup jenazah pun jadi. Ia merapikan tanah pemakaman itu menggunakan alat seadanya. Sebelumnya Darmoko mencoba untuk terjun ke bawah, mengecek keadaan mayat si nenek yang sudah menjadi bangkai itu. Anehnya, posisi jasad itu dalam keadaan melungkup dengan wajah yang mencium permukaan tanah. Darmoko pun dengan perlahan mulai membalikkan bangkai tersebut. Aroma busuk yang menyeruak di indera penciumannya. Beberapa binatang kecil melata seperti ulat, belatung, cacing, dengan perlahan masuk ke dalam kafan dan menggerogoti daging si mayat yang masih tersisa. Netra Darmoko melihat sesuatu yang janggal di sini, yaitu dua ikat tali pocong pada bagian leher dan kuncupnya tidak ada alias menghilang. Otaknya pun mulai berasumsi bahwa telah terjadi pencurian seutas tali pocong di kampungnya itu. Dan mungkin saja makam si nenek rusak bukan akibat karena guncangan perut bumi, melainkan campur tangan seorang yang mencuri tali pocong tersebut untuk disalahgunakan.
Astagfirullah. Ternyata masih ada saja maling kuburan di sini. Ucapnya sembari menggelengkan kepala. Ia pun lantas menyelesaikan pekerjaannya kembali. Setelah semuanya selesai, Darmoko berniat untuk memberitahukan kabar mengejutkan itu kepada Ustadz Abdul Salam, sekaligus meneliti siapakah seorang yang telah berani untuk mengambil sepasang tali kumuy tersebut. Dalam benaknya terselip satu hal, yaitu apa gunanya si maling mencuri tali pocong mayat si nenek? Bukankah jika hendak melakukan praktek atau pesugihan dan sejenisnya, syarat utamanya ialah diharuskan si mayat itu masih dalam keadaan perawan alias belum dijamah oleh lelaki yang manapun. Sedangkan si nenek sewaktu hidupnya, bahkan para warga kampungnya itu telah tahu bahwa wanita itu terkenal dengan julukan janda kembang yang selalu menggoda para suami mereka. Kedua, untuk ritual pemikat dan mempercantik diri. Jika memang semasa hidupnya Neneng telah menggunakan susuk untuk memikat para lelaki supaya tergoda akan kecantikannya, maka yang dipikirkannya saat ini adalah benar. Dulu pun Neneng juga pernah merayunya dan mendekatinya. Hampir saja Darmoko tergoda dan termakan oleh bujukannya. Namun dengan sekejap dirinya teringat akan istrinya yang berada di rumah. Ia pun langsung khilaf dan buru-buru menghindar jauh-jauh dari jangkauan janda kembang nakal itu. Darmoko pun berjalan ke arah depan, menghampiri istrinya yang sudah setengah jam lebih menunggunya di sana. Dengan langkah gontai serta pikiran tak karuan, lelaki itu pun seolah telah merasa bersalah pada istrinya sendiri. Sebab saat kejadian itu, ia belum jujur kepada istrinya dan mengakui bahwa ia juga pernah digoda oleh si nenek. Tak hanya itu, benaknya juga memikirkan tentang siapakah gerangan seorang yang telah berani mencuri tali pocong milik si nenek itu. Pakaian yang dikenakannya kini telah ternodai oleh tanah yang basah, dikarenakan hujan deras yang turun semalaman tiada henti. Minul pun langsung menyambut suami tercintanya itu dan menggandengnya menuju motornya. "Sudah selesai, Mas?" tanyanya sembari melemparkan senyum manis kepada Darmoko. Lelaki itu hanya mengangguk, kemudian menuntun motornya, berjalan bersamaan mendampingi istrinya. "Mas duluan aja gak apa-apa, aku tak jalan kaki," ucapnya menyuruh Darmoko untuk menumpangi motornya saja, daripada harus berjalan kaki mendampinginya sambil menuntun kendaraannya. "Ndak dek, Mas tak jalan saja sambil nemenin kamu. Jaga-jaga, takut terjadi apa-apa sama kandunganmu," balasnya. "Tapi rumah kita lumayan jauh, Mas," paparnya lagi. "Iya deh, Mas tahu. Sudah tidak apa-apa, ayo jalannya agak cepetan biar bisa sampai rumah," candanya pada sang istri. "Capek, Mas, kan aku lagi bobot," celoteh Minul yang kemudian memoncongkan bibirnya. Setelah candaan itu senyap, tak ada yang berbicara sepatah kata pun. Minul sesekali melirik ke arah suaminya. Dilihatnya raut wajah orang terkasihnya itu nampak terlihat seperti terpancar kegelisahan yang menyelimuti dirinya. Pandangannya kosong menatap ke arah depan. "Mas, kok diam?" tanya Minul. Seketika membuat Darmoko terbangun dari lamunan yang menggelayuti dalam pikirannya. Nanti aku ceritakan di rumah saja ya," sahutnya, sembari tangan satunya mengelus lembut kepala sang istri. Ucapan Darmoko semakin membuat dirinya bertambah penasaran. Ia pun lantas mempercepat langkahnya agar cepatnya sampai ke rumah. Melihat hal itu, mata Darmoko seketika membelalak. "Loh, katanya tadi capek, disuruh jalan cepat. Sekarang kok malah ninggalin duluan?" celoteh Darmoko yang kemudian mengejar Minul dari belakang sambil tetap terus menuntun motor kesayangannya. "Mas, ayo cepat sedikitlah jalannya," teriak istrinya itu dari kejauhan, membuat laki itu menggelengkan kepala sembari tersenyum-senyum sendiri melihat tingkah laku istrinya itu.
Tanpa sadar, beberapa warga yang lewat dan tak sengaja berpapasan dengannya dari tadi, rupanya telah melirik pakaian Darmoko yang sudah kotor dan meninggalkan jejak tanah yang masih basah di sekitar area baju dan juga tubuhnya. "Mas, dari mana? Kok bajunya kotor semua gitu?" tanya seorang ibu yang tengah menggendong anaknya itu padanya. "Iya Mbak Yu, tadi jatuh di sana," balasnya dengan tangan menunjuk ke arah belakang, yang sebenarnya mencoba untuk mencari alasan. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya kembali, tanpa menoleh lagi ke arah Darmoko. Untung saja alasan yang dibuatnya masuk akal, karena tak mungkin juga mereka curiga dengan jawabannya. Sedangkan tanah yang injaknya saat ini memang masih dalam keadaan basah karena guyuran hujan semalam. Sesampainya di rumah, Minul langsung saja menggelandang suaminya itu untuk masuk ke dalam rumah. Motor dan dagangannya itu ditinggalkan begitu saja di halaman bersama dengan rengkeknya. Darmoko pun juga belum membersihkan badannya dari subuh tadi. Pelan-pelan dek, awas nanti kesandung," paparnya. "Sini mas, duduk dulu." Ia pun langsung menyuruh Darmoko untuk duduk bersamanya di tikar nyaman yang sudah digelar. "Ndak sabar aku. Ayo, katakan apa yang sedang mas pikirkan tadi sewaktu di jalan." Langsung saja Minul menanyakan hal yang dari tadi, membuat dirinya penasaran. Darmoko menggaruk kepalanya, kemudian terkekeh. "Jadi kamu narik-narik mas tadi cuman untuk membicarakan hal itu?" seru Darmoko disertai gelakan tawa. "Ya iya, kan dari tadi aku perhatikan. Pas di jalan mas melamun terus," sahutnya. "Ayo mas, katakan," desaknya lagi. Anu dek, ndak begitu penting juga kalau dibahas," ujarnya mengelak, takut jika istrinya nanti malah akan cemburu. Minul pun melipat kedua tangannya di dada. Ia lalu membuang muka, tak mau memandang raut wajah suaminya itu. Bibirnya nampak manyun karena Darmoko masih tak mau menceritakan yang sebenarnya. "Dek, kok gitu toh? Jelek lo kamu kalau kayak gitu." Lelaki itu mencoba untuk mengajaknya bergurau. Sudahlah, Minul tidak mau bicara dengan mas, karena mas selalu menyembunyikan sesuatu dariku. Padahal aku selalu terbuka sama mas tentang semuanya," gerutunya. "Ya udah, mas akan menceritakan les dari tadi membuat mas menjadi melamun. Tapi kamu janji ya dek, ndak akan marah setelah mendengar semua ini," ujarnya sembari memegang kedua tangan Minul. Istri tercintanya itu pun langsung mengangguk tenang. Ia lalu memposisikan tubuhnya tepat berhadapan dengan Darmoko. Kakinya mulai menyila, pun dengan telinganya yang siap untuk mendengarkan hal yang akan Darmoko sampaikan padanya. Kejadian ini sebenarnya sudah lama, pas almarhumah nenek masih hidup, tuturnya dengan mimik muka seriusnya. "Jadi dari tadi mas melamun hanya karena gara-gara memikirkan si neneng? Apa ada hubungannya dengan jasadnya tadi mas?" Minul semakin lekat menatap wajah suaminya itu. "Kamu kok ya polos banget jadi orang," ucapnya sambil mengelus kepala Minul. "Iya, termasuk pasti makam tadi dek," tambahnya kemudian. Maksudnya apa toh? Kok aku masih ndak ngerti?" tanya Minul. Dahinya mulai mengernyit. "Ada sesuatu lain yang masih berhubungan dengan masa lalu si neneng dek," balas Darmoko. "Apa itu mas?" Minul semakin semangat untuk menyimak suaminya itu menjelaskan. Sebenarnya aku takut
Pasti kamu marah nanti. Darmoko pun berniat untuk tak melanjutkan ucapannya. Mas, janji Minul tidak akan marah wes, rayunya kepada Darmoko. Ayo mas, katakan, desak Minul kepada Darmoko agar mau berterus terang saja padanya. Iya ya, jika kamu tetap memaksa. Jadi sebenarnya pas almarhumah masih hidup dulu, dia dulu juga pernah menggoda Mas, Dik, paparnya. Darmoko pun langsung menutup mukanya, takut jika suatu waktu ada pukulan kecil yang tiba-tiba mendarat pada wajahnya. Minul memicingkan matanya, tatapannya semakin dalam karena Darmoko. Kok mas baru cerita sekarang? Serunya. Kini nada bicaranya sedikit akan berubah. Mungkin rasa cemburu itu sudah merasuk dalam hatinya. Ya kan dulu dek, kamu tadi janji loh ya, tidak akan marah saat sudah tahu semuanya, sahutnya. Terus mas pasti tergoda ya? Neneng kan cantik, bahenol, putih, mulus, janda lagi. Sudah diduga, istrinya itu pasti cemburu setelah mengetahui yang sebenarnya. Darmoko pun melanjutkan sandiwaranya dan membuat hati Minul semakin terbakar oleh api cemburu. Ya, mas kan laki-laki normal. Siapa sih yang mau untuk menolak ajakannya? Ujar Darmoko, niatan bergurau dengan istrinya. Kini mimik muka Minul telah berubah menjadi merah padam. Jadi mas sama dia sudah pernah... Mas Darmoko. Dan benar saja, hentakan dan pukulan kecil dilayangkan Minul kepada tubuhnya. Memang tidaklah sakit, namun tanpa sengaja lelaki itu telah membuat istri tercintanya itu bersedih. Dek, sudah hentikan, jangan begitu. Mas tadi hanya menggodamu. Sudah ya, jangan marah lagi. Lelaki itu mencoba untuk membujuknya. Nggak lucu mas bercandanya, jangan begitu lagi, serunya sembari menyeka peluh putih yang telah menetes dari kelopak matanya. Tapi beneran kan mas tidak tergoda? Ia kemudian bertanya kembali, sekaligus memastikan bahwa yang diucapkan Darmoko hanyalah sebuah gurauan semata. Melihat ekspresi Minul, Darmoko pun tak kuat untuk menahan tawanya. Namun semua ia masih ya tahan. Ya bagaimana ya, awalnya mas deg-deg segitu pas neneng tiba-tiba meraba tubuh mas pada bagian dada. Tapi untungnya mas hilaf. Mas ingat kalau mas punya istri di rumah, istri yang baik, istri yang cantik, penurut. Pokoknya kamu itu hampir sempurna. Mendengar kata-kata Darmoko yang manis, Minul pun tak jadi marah. Kini ia malah tersipu malu dan mengalihkan pandangannya agar pipi meronanya tak dilihat oleh suaminya. Dek, ada satu lagi yang ingin mas katakan, ucap Darmoko. Tadi pas di pemakaman, mas melihat bahwa tali pocong almarhumah neneng pada bagian kuncup dan lehernya menghilang. Minul pun langsung membalikkan badannya. Apa? Dirinya setengah terkejut saat mendengar pernyataan yang dilontarkan oleh suaminya itu. Iya dek, sepertinya di kampung kita ada maling kuburan, papar Darmoko. Tapi mas, untuk apa dia mencuri tali pocong itu? Tanya Minul. Entahlah dek, mas juga tidak tahu. Mungkin untuk praktek ilmu hitam, tuturnya. Lantas, apa yang mas lakukan setelah ini? Mungkin habis ini mas mau ke rumah Pak Ustadz untuk memberitahukan kabar ini, sekaligus meminta saran bagaimana baiknya jika kita memberitahukan warga yang sebenarnya mengenai jasad neneng yang kita kuburkan di makam itu, ucap Darmoko. Tapi
Apa warga akan menerimanya jika mereka tahu yang sebenarnya tentang hal ini? Minul pun menjadi cemas, takut jika tragedi mengenaskan tempo lalu akan terulang kembali. Di mana jelas-jelas di situ, dengan tanpa ampun para warga telah mengambil keputusan yang gegabah dan menyulut tubuh Neneng dengan kobaran api yang membara. Akibat ulah mereka, kini kampung yang ditempatinya menjadi tak aman, karena setiap hari harus merasakan teror sosok pocong berwajah mengerikan yang terus-menerus mengantuinya. Kini istri Darmoko itu benar-benar terlihat tergelisah. Bagaimana jika setelah suaminya memberitahukan kabar tersebut kepada para warga tentang jasad Neneng yang dimakamkan di kampung ini, namun mereka tetap menolak dan tak setuju. Dan bagaimana jika mereka kembali membuat onar dengan mempertontonkan tubuh yang sudah menjadi jasad itu sebagai bahan gunjingan dan olok-olokan. Sedangkan almarhumah kini juga telah tiada. Tak baik jika terus-menerus mengusik ketentraman jiwanya yang sudah tenang di sisi sang kolik. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Nanti malah akan mengganggu kesehatanmu dan janin yang ada di kandunganmu. Oh ya dek, alhamdulillah hari ini dagangan mas laku semua, alias laris manis. Mungkin berkat doamu juga. Uang modal kita telah kembali. Pun dengan keuntungan yang kita dapat, sebagian akan kita tabung, dan separuhnya lagi akan kubelikan sesuatu yang kamu idam-idamkan sebelum kita menikah dulu. Mendengar ucapan suaminya, hati Minul pun turut bahagia. Ia bersyukur kepada Yang Kuasa atas nikmat yang telah diberikan hari ini kepada keluarga kecilnya itu. Mas, bagaimana kalau kita sedekahkan sedikit dari penghasilan yang kita dapatkan ini ke surau? Hitung-hitung sebagai amal karena Allah telah memperlancar rezeki kita, usul Minul. Kamu tidak perlu izin sama Mas, dek. Yang kamu lakukan ini sudah benar. Mas bangga dan bersyukur sekali punya istri seperti kamu, balas Darmoko dengan mengecup kening istrinya. Ya sudah, lebih baik kamu siap-siap dulu. Setelah ini kita akan pergi untuk membeli barang yang kamu inginkan. Mas juga mau mandi dulu. Badan Mas lengket semua rasanya. Ya udah Mas, sana. Minul pun dengan usil mendorong tubuh suaminya dan menyuruhnya untuk segera membersihkan badannya terlebih dahulu. Kamu tidak mau cium Mas dulu? Kembali kini Darmoko menggoda istrinya lagi. Lelaki itu kini melekatkan tubuhnya pada Minul. Kula nuwun, Kang. Ketika pasangan suami istri itu akan melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja di ambang pintu mereka mendengar suara teriakan. Terlihat dengan jelas oleh mata mereka di sana. Tarmin tengah berdiri dengan bopong tubuh Pak Ijo. Niatnya ingin bebersih sekaligus keluar untuk membelikan Minul sesuatu pun jadi urung. Pasangan suami istri itu lari tergopoh menghampiri Tarmin. Ayo cepet Kang, tolong. Sepertinya Tarmin sudah tak kuat lagi untuk membopong tubuh Pak Ijo. Astagfirullah, ada apa ini? Apa yang terjadi sama si Pak Ijo? Darmoko langsung mengambil alih, membopongnya dan meletakkannya di tikar anyaman. Tidak tahu Kang, tadi aku menemukannya tergeletak di tepian sawah-sawah. Mungkin saja dia terlalu banyak minum sehingga membuatnya menjadi tak sadarkan diri, ungkap Tarmin. Walah, kasihan banget ya Mas, imbu Minul. Entahlah, semenjak Pak Ijo berteman dengan anak dari desa seberang, sikapnya sekarang berubah menjadi urakan. Bahkan masih kuingat dengan jelas kemarin, pas di surau saat menyolatkan mayat ibunya. Dengan teganya anak ini menyiramkan wajah ibunya menggunakan minuman haram yang ada di genggamannya. Suami dari Minul itu sebenarnya merasa iba atas apa yang menimpa Pak Ijo. Apa Mas? Menyiram wajah almarhumah ibunya dengan miras? Minul terkejut ketika Darmoko mengatakan semua itu. Iya dek, balasnya. Aku rasa bukan karena itu Kang, ujar Tarmin yang mempunyai usul sendiri. Apa sebabnya jika Pak Ijo menjadi seperti ini? Minul dan Darmoko pun langsung mengalihkan pandangannya pada Tarmin. Maksudmu?
ucapnya kompak bersamaan dengan sang istri. Kang, sudah tidak diragukan lagi. Mungkin Paijo hanya bisa melampiaskan rasa kehilangannya dengan minum-minum seperti ini, papar Tarmin. Semuanya juga pasti akan kehilangan orang yang disayangnya suatu saat nanti. Tapi sikap Paijo waktu itu benar-benar tak menunjukkan bahwa dia sangat merasa kehilangan ibunya. Aku melihat kesenangan yang terpancar dari wajahnya ketika ibunya itu meninggal, sahut Darmoko. Ia agak tak setuju dengan pendapat Tarmin mengenai sikap Paijo. Bukan almarhumah Mak Ponira yang saat ini tengah kubicarakan, Kang, seru pemuda itu. Dai Darmoko pun langsung mengernyit. Lalu siapa? Apa yang kau maksud adalah... Netra Darmoko membelalak lebar. Neneng, balas Tarmin. Ya, sekarang aku paham apa yang kau sampaikan tadi. Darmoko manggut-manggut sembari mengelus-elus dagunya. Minul yang tak mengerti apa yang tengah mereka berdua bahas pun hanya bisa menatapnya secara bergantian. Karena pada waktu itu, ia tak turut serta bergabung dengan iringan rombongan yang mengantarkan jenazah Ponira untuk disolatkan. Darmoko melarangnya. Di samping itu, Minul masih merasakan perih seperti terbakar pada kedua area telapak tangannya, dikarenakan tertular penyakit yang dibawa oleh Ponira. Kini wanita itu mendekati suaminya dan duduk berdampingan dengannya. Mas, memangnya apa hubungannya Paijo dengan Neneng? Tanya Minul dengan wajah lugunya. Paijo mencintai Neneng, Dek, sahutnya kepada sang istri. Minul langsung membungkam mulutnya. Pernyataan yang dilontarkan Darmoko hampir membuat Minul tak mempercayainya. Iya, Dek, tempo lalu tanpa sengaja Paijo telah mergoki almarhum bapaknya itu tengah berhubungan badan dengan si Neneng. Jadi begitu ceritanya. Kasihan sekali dia, ucap Minul. Neneng, mengapa kau lakukan itu padaku? Aku sangat mencintaimu, Neng. Tiba-tiba terucap suatu kalimat dari mulut si Paijo, namun matanya masih terpejam. Mungkin saja dia menggigau. Pemuda itu terus-menerus memanggil nama Neneng. Bahkan setelah wanita itu tiada, Darmoko pun semakin tak tega melihatnya. Saat tangannya tanpa sengaja menyentuh dahinya, suami dari Minul pun terkejut karena ia merasakan kening Darmoko berubah menjadi panas. Ya Gusti. Darmoko lalu beralih memegangi leher dan bagian tubuh lainnya. Semuanya juga terasa panas. Anak ini demam, Dek. Cepat ambilkan air dingin di ember beserta kompresan, suruhnya kepada Minul. Istrinya pun bergerak cepat untuk mengambil benda itu di dapurnya. Kang, kalau begitu aku pamit dulu, mau nyari pakan buat si Mbek. Tarmin pun memutuskan untuk undur diri karena dia harus mencari rerumputan segar untuk para kambing yang gembalanya. Ya udah, hati-hati ya, makasih, teriak Darmoko di saat kaki Tarmin sudah melangkah di ambang pintu. Tarmin pun pergi untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai pengembala kambing. Itulah pekerjaannya sehari-hari, membawa kambing milik seseorang di padang rumput dan mencari dedaunan segar dan rumputan yang nantinya akan diwadahi karung goni besar untuk persediaan. Ini, Kang. Minul pun menyerahkan baskom berisi air dan kompresan itu kepada suaminya. Darmoko lalu memeras kompresan kain tersebut dan meletakkannya di kening Paijo. Kenapa nasibmu jadi seperti ini, Tole? Gumamnya. Dek, Mas minta maaf ya. Karena hal ini kita batal untuk membeli barang yang kau inginkan. Darmoko merasa tak enak hati dengan istrinya. Alah, udah gak apa-apa, Mas. Kan bisa beli lain kali. Lagi pula juga tidak begitu penting. Bersyukurnya Darmoko karena diberikan istri yang sangat pengertian. Mas mandi dulu ya. Tolong jaga Paijo sebentar. Darmoko langsung bangkit dan menitipkan Paijo sebentar padanya. Minul mengangguk.
Kini wanita itu mengambil alih tugas suaminya dengan memeras kompresan itu kembali dan meletakkannya ke dahi Paijo. Hal itu ia lakukan secara berulang supaya menetralisir panas yang ada pada tubuhnya. Tanpa sengaja, pandangan Minul tertuju pada benda panjang berwarna putih kumuh yang ada pada kantung celana Paijo. Apa itu? Penasaran, Minul pun menarik benda tersebut. Ditilikinya 2 buah tali panjang yang ada di genggamannya saat tidur. Ini apa ya? Istri dari Darmoko pun mencoba untuk menerka-nerka. Masa sih ini tali sepatu? Tapi kok beda ya? Minul pun berpikiran begitu. Ia lalu melirik kedua kaki Paijo. Namun setelah dilihatnya, rupanya tadi Paijo datang tidak menggunakan alas kaki. Tanpa memperhatikannya lebih lanjut, mereka tadi mengabaikan kedua kaki Paijo yang teramat kotor, seperti tercebur di kubangan lumpur. Tadi Tarmin bilang kalau dia menemukannya tergeletak di sawah. Mungkin saja kakinya ini tak sengaja menginjak tanah sawahan yang basah. Dasarnya memang pikiranmu ini selalu nyeleneh, Minul. Celotehnya pada dirinya sendiri. Entah apa yang ada di pikiran Minul saat itu. Namun ia meyakini bahwa 2 pasang tali panjang kumuh itu bukanlah merupakan sepasang tali sepatu yang dimaksud. Apalagi di desanya itu, yang mempunyai dan memiliki sepatu mahal adalah golongan dari orang-orang yang berada. Jika melihat Paijo dengan keadaan ekonomi orang tuanya yang terbatas, ia merasa tak yakin bahwa Paijo memang memiliki benda tersebut. Kecuali jika anak-anak orang kaya dari desa seberang sanalah yang memberikannya sepatu, itu pun hanya bekas. Tak terasa karena sibuk mengurus Paijo yang sedang demam tinggi, hari pun telah berganti petang. Seperti biasa, Darmoko bergerak cepat untuk menutup semua pintu dan jendela rumah mereka. Tepat pada malam ini adalah malam yang paling sakral, yaitu malam Jumat Kliwon, di mana semua orang di desanya dilarang keluar ataupun berjualan selepas memasuki waktu maghrib. Mereka mempercayai bahwa perkataan orang-orang zaman dulu bukanlah sekedar mitos semata. Sudah banyak warga yang membuktikan ketika mereka nekat untuk berjualan malam dikarenakan kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak. Padahal mereka sendiri tahu bahwa pantang bagi aturan desa ini untuk keluar dari rumah walaupun masih di atas jam 6 sore. Akibatnya, mereka selalu saja diganggu oleh mereka yang tak kasat mata. Kadang-kadang para dedemit itu menyamar sebagai pembeli untuk menakut-nakuti warga yang masih berani untuk berjualan malam. Orang zaman dulu mengatakan bahwa memedi lebih dominan mengganggu manusia jika sudah memasuki waktu terlarang, yaitu waktu maghrib. Pada dini hari dan sebelum azan subuh berkumandang, di langit sana, bulan purnama berwarna jingga kemerahan sola membuat terangnya langit di malam hari. Namun sama halnya, walaupun disuguhkan pemandangan indah sekalipun dari atas sana, para penduduk kampung itu lebih memilih untuk berdiam diri di rumah daripada harus keluar hanya demi untuk menikmati suasana angin malam perdesaan. Teror sesosok pocong berwajah gosong mengerikan masih membuat bulu kuduk mereka meremang. Kampung Mojo Asem kini penduduknya selalu dilanda ketakutan. Takut jikalau salah satu dari keluarganya akan menjadi korban yang berikutnya. Paijo nampak masih belum sadarkan diri, namun panasnya perlahan sudah mulai menurun. Dek, lebih baik kamu tidur dan istirahat di dalam. Mas akan tidur di sini bersama dengan Paijo. Sekalian menemaninya, Dek. Kasihan jika ia harus ditinggal sendirian, ujar Darmoko. Sebenarnya isi hati Minul sedang dilanda ketakutan jika harus tidur sendirian di kamarnya malam ini. Namun saat ini ia harus mengesampingkan egonya dan pintar-pintar untuk melihat situasi. Apalagi ketika melihat Paijo yang masih tergeletak tak berdaya. Langkah yang diambil Darmoko sudah benar, yaitu dengan menemaninya dan tidur bersamanya di satu tempat yang sama. Hitung-hitung untuk menjaganya juga. Sewaktu-waktu nantinya Paijo sadar dan membutuhkan apa-apa, suaminya itu bisa sigap untuk mengambilkan sesuatu yang pemuda itu perlukan.
Ya sudah mas, aku pergi ke kamar dulu, pamitnya kepada Darmoko. Ia lalu bergerak meninggalkan suaminya menuju ruang kamarnya. Minul pun merapikan ranjangnya. Setelah itu barulah ia merebahkan tubuhnya di sana. Ketika hendak memejamkan matanya, telinganya mendengar seperti ada suara seseorang yang menginjak dedaunan kering tepat di samping jendela kamarnya. Dengan seksama, wanita itu pun mencoba untuk mendengarkan lagi suara tersebut. Ia kemudian bangkit dan memberanikan dirinya untuk melangkah ke arah sumber suara tadi. Daun telinganya pun kemudian ia tempelkan pada jendela yang masih terbuat dari bambu itu. Sunyi, senyap. Suara yang didengarnya itu tiba-tiba menghilang. Apa ada orang yang di luar sana yang mencoba untuk mengintipku tidur? Ucapnya dalam batin. Minul pun mencoba untuk mengintip dari celah-celah jendelanya. Dari tempatnya berdiri, di luar sana, berjarak sekitar 1 meteran, telah berdiri sosok arwah yang benar-benar Minul takuti. Sosok pocong berwajah mengerikan itu kini tengah menatapnya. Minul pun langsung menutup mukanya. Perlahan ia melangkah menjauh dari tempatnya berdiri saat ini. Lalu kemudian terdengar suara lagi. Kembalikan tali pocongku. Lidah Minul seketika menjadi keluh. Ingin rasanya ia berteriak dan berlari, namun badan beserta kakinya tiba-tiba tak mau diajak beranjak dari tempatnya berdiri saat ini. Mulut menganga dari sosok pocong menyeramkan itu kian lama mengeluarkan tumpukan belatung yang kemudian berjatuhan di tanah. Mata Minul dengan tak sengaja menatap ke bawah. Sosok itu melayang di udara tanpa menapakkan kakinya. Ia lalu mengucek matanya berulang. Siapa tahu saja ini hanyalah sekedar ilusi semata. Tidak, jangan ganggu aku. Jangan ganggu keluarga aku. Pergi kamu. Wanita itu kemudian menutupi wajahnya. Dek, bangun dek. Darmoko mengguncangkan tubuh istrinya berulang, membuat Minul tersentak dan terbangun dari mimpi buruknya. Dek, bangunlah, ucap suaminya. Perlahan keringat dingin mulai bercucuran di dahi, merambat ke area lehernya. Minul langsung memeluk suaminya erat. Netranya berkaca-kaca. Pun dengan ingatannya yang masih memikirkan tentang sosok pocong menyeramkan dalam mimpinya tadi. Mas, aku takut, serunya. Sudah, tidak apa-apa. Kamu pasti mimpi buruk ya? Minul mengangguk. Mimpi itu sungguh terasa nyata. Ditilikinya seisi sudut-sudut kamarnya itu, pun dengan jendelanya yang menjadi saksi bisu atas kejadian yang baru saja dimimpikannya. Terlihat jelas bahwa sosok pocong berwajah gosong tadi memang tengah menatapnya tajam tepat di luar samping jendela tersebut. Tenanglah dek, mimpi apa kamu kok sampai berkeringat begini? Lihatlah, bajumu menjadi basah, ujar Darmoko sembari menyeka peluh yang terus-menerus keluar dari dahi istri tercintanya itu. Aku tadi didatangi pocong, mas. Aku takut sekali. Pocong itu meminta tali kain kafannya dikembalikan. Apa? Mendengar ucapan yang baru saja keluar dari mulut Minul, Darmoko pun menjadi terkejut bukan kepalang. Tali pocong? Berarti benar dugaanku, dek. 2 utas tali pocong itu memang ada yang mencurinya. Ia sejenak menganggutkan kepala, tanda paham atas apa yang disampaikan istrinya. Mungkin mimpimu itu adalah isyarat agar kita segera mencari tahu siapakah pelaku pencurian itu, tambahnya kemudian. Minul pun tiba-tiba menjadi terdiam. Ia pun teringat akan sebuah tali yang disembunyikannya di bawah bantal. Tali yang tadinya ia temukan di saku kantung celana milik si Paijo. Apa aku harus mengatakannya ya kepada Mas Darmoko? Batinnya mulai gelisah. Tapi jika memang benar yang kusimpan ini adalah tali pocong si Neneng, berarti Paijo lah pencuri yang sebenarnya kita cari. Tapi
Untuk apa pemuda itu melakukan semua ini? Ungkapnya dalam hati. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.